Dan kayak Yang paling ini, paling error banget. Maksudnya ngejar-ngejar banget sampai kamu blok habis itu. ta'aruf yuk. Hei. Oh, no. Ada. Sampai ta'aruf. Alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini saya kedatangan tamu, Pak. Bukan saya, kita. Iya. Dadi nek lanjutane wingi nek selebgram iku yo kudu mak tratap. Selebgram ta saiki? Gak. Tapi minggu ceria. Oh iya, enggak mestinya kali ini ki selebgram ta sing teko. Oh iya, bisa dikatakan gitu. Influencer, Cewek ya? cewek, ayu. Cari ini. Kok cari? Cari arek-arek ayu. Makane follower-e akeh. Lah mau tonton dhewe aja tegak. Ayu. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Dredeg. Dadak sinantai. Oh iya. Seman ya. Ya Allah. Oh benan iki. Ono manis buatan. Opo iku? Pemanis buatan manis. Berarti lek gawe kopi gak usah gula. Mm-mm. Tek nang ngarepe dhewe. Cukup kopi pahit ambil. Kedawan, langsung kenal. Oh iya. Hari ini kita kedatangan Anita Dia Aprilia. Pe. Anita Dia Aprilia. Gimana kabarnya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah baik Baik. dan Sehat pastinya ya. iya alhamdulillah. Walaupun agak sedikit flu, tapi Flu nggak sih. apa-apa lah. Iki flu temenan ya. Ya, Flu tem- Yo. flu temenan ya iki. Flu temenan. Renyah, Pe. Suara nih. Aku gak gini. Aku sih. Jombang asli, Pe. Jadi temen tak? Sik tak kono sih. asli Jombang, Mbak. Asli Jombang. Jombang. Arjom kan kandani. 23 tahun. Enom banget, Bos. 23. Swayai. Wis wayahe ya. Swayai. Jadi Anita, ya Pe. Anita Dia Aprilia ini baru lulus kuliah. Baru Tahun kemarin lulus apa tahun iki? Mbak, Tahun kemarin 2019. 2019 ya? Iya. kuliah di mana? Di STIE PGRI Dewantara Raja. Wah, Kuliah bos hari. kuliah apa, bos? Tapi Jurusan? kenapaan? Nanti jurusan, dulu. Jurusan dulu. Oh, jurusan. Jurusan manajemen Pintar ngatur duit, Bos. Masuk. dan lebih fokus ke pemasaran sih. Oh, makanya jadi itu. Jadi Ya, jadi apa? Yang mau kita bahas kali iya, ini. influencer. Yoi. Tapi kenapa memilih dan berkeputusan untuk tidak bekerja? Itu aja dulu sih kayaknya. Apa? Sebenarnya kalau ngebahas kita pengen jadi apa itu tergantung dari niatnya sendiri sih. Iya, iya. Nah, Kalau aku dipaksa untuk kerja karena kalau dipaksa untuk kerja padahal aku sendiri nggak pengen kerja, malah jadinya kayak semrawut gitu, terus tekanan gitu. Justru lebih enak kalau aku ngejalanin Sesuatu apa yang aku kegiatan, suka. ya. Nah, aku suka gitu. Jadi aku ngehasilin, bisa dikatakan aku suka jualan. Ya udah aku Iya. jualan aja. Di situ kan aku bisa menghasilkan, tapi juga aku nggak ada tekanan gitu loh. Jadi Iya. kayak hobi, kayak seneng-seneng aja gitu. enjoy lah ya buat ngelakuinnya, yang penting. Tapi harus ada duitnya juga sih, Pe. Nah itu. Tapi kemarin sesi kuliah kan mestinya ono magang, ada praktek. Iya. Iya. Ada praktek atau magangmu yang kerja konvensional nggak sih? Atau praktek magangmu emang sesuai dengan bidangmu? Iya, ada magang tapi sesuai dengan bidangku. Mm-mm. Kalau aku di pemasaran ya aku magangnya di tempat kayak memasarkan produk. Kebetulan waktu itu aku magang di pemasaran perumahan. Yo. Nah, Nah itu kan Nah, itu. apa namanya? berhubungan sama sama kuliahku. Iya. Tapi karena kayak merasa itu ikut orang. Iya, kayak kayak jadinya- yang apa kamu bilang tadi kan. Heeh. Jadi kamu nggak srek kalau kerja konvensional kan Nah, ya. iya itu. Nah, itu gimana? Iya itu. Ya, itu Pokoknya karena- intinya ku gak gelem nyambut gawe melu wong. Bos. Iya. Itu, Pe. Tapi kan mari kan dia iki mau dalam proses kuliahnya dia lagi kerja ikut orang. Iya. Tadi terpaksa. terpaksa Iya, ya. Bisa Sing dibilang penting kayak bejo terpaksa. bojo bijiku apik, Pak. Ngono. Jadi Anita merasa seperti itulah. Jadi menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati
itu malah- tidak nyaman malah untuk malah dilakukan berat. gitu loh ya. Sebenarnya di magang itu bisa jadi kayak aku coba-coba gitu loh. Iya. Oh ternyata kayak gini kerja ikut orang Iya. itu rasanya kayak gini. Jadi Pahit. bukan pahit sih, cuma Apa? karena Pegel. emang dasarannya aku nggak apa ya, Nggak kayak bisa. nggak enak kalau ikut orang kayak gitu. Iya, iya, iya. Lagi kalau diatur-atur kayak emang nggak mau lah. Berarti udah bermain Instagram dari tahun Tahun 2015. 2015, udah lama banget Fet. Lumayan. Lumayan Berapa tahun? sih. 5 tahun. 5. Akhir SMA. Iya, Hmm. akhir SMA bisa. Sama mana? SMA Jogoroto. Iya. Tahu? Kamu juga sama Jogoroto kan? Oh iya. Lulusan mana tadi? Dari SMA Jogoroto. Tahu? Tahu. Tahu ya. Mau bunuh rotok tuh lu ya. Oh, Iya. waduh, Pak. Ya. Jadi aku dulu itu ini sedikit cerita Wek. Iya, iya, Jadi aku kan dulu pernah di situ juga. alumni. Karena masuk mek rong minggu. Oh iya, itu alumni. Jadi aku pertama berangkat sekolah itu berpikir piye caraku bolos, Bos. Ya kan, iki adoh banget gerbange samping-samping sawah wisan. Berarti katanya mlebu sekolah niki nglewati lapangan sih. Lapangan sih. Karena kita berhubung siswa yang agak hiperaktif. Iya, iya, Nah, betul. akhirnya berpikirnya itu bukan menerima pelajaran tapi bagaimana caranya bolos itu tadi. Karena memang tingkat pembolosannya ini sedikit, akhirnya aku harus pindah dari situ. Cuman selama 2 minggu. Iya. Astaga. Tapi kalau ditiru ya. Kau jangan ditiru itu. Nah, Buruk. buruk. Followernya Anita 73.2 ribu. Gitu yang bener ya. Dibangun selama 5 tahun. Dibangun selama 5 tahun. Prosesnya panjang. Prosesnya Nggak panjang. instan. Nggak indah yang instan. Asli ya. Asli. Susah. Sah. Oh. Ya Sah. walaupun Ya, walaupun ono. sering kali Sah. kayak dibilang Halus, orang-orang Pak. kayak Ah, Mbak Iki pasti followersmu tuku, Mbak Iki pasti Ah, followersmu tuku. ah. Ya udah. Yang aku yang ngerasain selama perjuangan ini kalian cuma bisa ngatain seperti itu ya, nggak Ah, apa-apa. ah, Karena aku sendiri dan pasti teman-teman yang udah ngikutin aku dari awal pasti tahu prosesnya kayak gimana. Ya. Sepedes apa sih DM follower? Nah, Iya. Jadi Sempat pernah terbaca nggak? Mesti kamu sering baca-bacain DM follower gak sih? iya pernah. Pernah. Dan sering bahkan kayak kalau yang komen-komen yang negatif kayak Iya. gitu kayak aku malah apa ya Madep. pengen buru-buru tak baca kayak gitu loh. Oh malah pengen ngono. Iya, wong-wong iki lah apa sih gak ngerti aslinya kok iso ngomong kayak gini. Iya. Nah, ngejudge gimana iya, gitu dan ya. parahnya mereka bukan pakai akunnya sendiri, malah pakai fake akun. Nah, Ah. gitu. Wong iki gelem ketok gak Iya. gelem ketok elek. Nah, itu orang-orang itu kayak gitu sih. Tapi bisa dikatakan signifikan dan orang nerima endorsement ya. Ke Anita itu di tahun berapa sih, An? Di tahun berapa ya? 16 akhir ke 17 kayak Oh, Itu mulai pergantian ya? tahun, Mbak. itu lagi Mulai masuk-masuknya. banyak-banyaknya kalau bisa dibilang. Dan itu hal apa yang kamu lakuin kenapa bisa sampai followernya signifikan setinggi itu gitu? Lah, nanti ya, dulu sebelum dijawab itu Iya. nanti bisa jadi referensi buat kalian. Barangkali memang kalian punya hobi yang sama dengan Anita. Itu mungkin bisa tips and trick yang akan disampaikan oleh Anita. Coba jelasin. pertama kali punya Instagram tahun 2015. Iya. Terus di situ karena memang aku sendiri kayak suka foto-foto, narsis dulu Iya. itu nggak punya handphone bagus ya, pinjem-pinjem. Iya. Pokoknya setiap hari itu posting terus gitu ya. Belum konsep pisan. Belum bisa konsep. Random sian Terus fotone. masih wacak-acak, yang penting tiap hari itu posting. Nah, Iya. dari situ mungkin karena IG ku juga nggak pernah dikunci ya. Oh, Nah, nggak pernah di privat. nggak pernah. Itu salah satu trik Cara. ya. Iya. Jadi kemungkinan dari situ fotoku sering muncul di apa itu di Akun-akun besar. di search itu loh. Oh, di searching, explore. Di explore itu. Terus dari situ mungkin orang penasaran, "Ki sopo sih kok metu-metu terus?" Akhirnya Iya. diklik. Nah, terus dari situ tak ikuti mungkin kayak gitu ya. Iya. Dan memang kalau aku sering posting, yang aku rasakan itu kayak semakin meningkat followers gitu Iya. loh, semakin cepet. Hmm. Dan tentunya foto juga makin kesini nggak asal-asalan, juga makin kayak tertata kayak gitu. Iya. Nah, bisa nambah followers sih. Ini tips dari aku sebenarnya. Iya. Oh. Kayak gitu. Jadi selama itu terus kemudian dari random ke acak-acakan
pernah ikut manajemen Random, nggak sih? acak-acakan. Pasti fotonya dulu kan Oh ya. 2015, 2016 kan fotonya gurung Masih, konsep, Berantakan banget. gurung Iya. ngerti filter, Iya. Lightroom gurung ro, ya kan? Nah, iku sempet pernah ikut manajemen nggak sih? Atau emang diatur sendiri? Ikut manajemen pernah beberapa kali. Boleh disebutin? Gak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. Yang aku inget ada Shanghai Manajemen, terus ada Samudra Manajemen, ada Rapid Manajemen juga. Dan itu Rapid test, bukan lah, beda. Iku sadurunge itu kalau saiki. hakam manajemen. Oh ya gurung kok. Dan Oh, itu iya. juga bukan dari asli Jombang, jadi mereka dari luar-luar kota kayak gitu. Itu tekniknya gimana? Teknik apa? Rules. Terus mereka menggandeng kamu. Jadi kalau manajemen itu bukan kita yang mengajukan ya. Iya. Aku Iya. pengen dong jadi talentnya, Iya. bukan kayak gitu. Tapi Oh. justru mereka yang Menawarkan. yang menawarkan ke kita, Kak, kami dari pihak ini mau Iya. menawarkan mau nggak jadi talent kita, jadi kayak gitu sebenarnya. Terus kalau ketentuannya kayak gini, kamu dapatnya segini, kamu harus gini-gini kan, kayak gitu. Kalau aku setuju ya aku ambil kayak gitu aja sih. Tapi ada nilai kontra apa gitu ada? Nilai kontrak Apa hanya sebatas percakapan biasa tanpa harus ada hitam di atas putih gitu? iya nggak ada hitam di atas putih sih. Sebenarnya Hanya kayak lewat apa chat grup aja gitu chat ya. WhatsApp Heeh. gitu toh. Iya, hotline aja Oh gitu. berarti cukup dengan trust aja Pak. Iya. Podo percaya Iya. ya. Karena Heeh. mungkin dia selebgram juga, dia juga manajemen yang tapi Gede pernah juga. ada yang apa yang ngarani nakal gak sih? Maksudnya Vini gak dikasih kan? Kalau sampai sekarang sih belum ada ya. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya semoga sampai inilah sampai Heeh, kedepannya juga semoga- nggak ada lah. Tetap aman. Terus aja. mbak manajemen sama berangkat sendiri banyakan mana? Lebih menguntungkan Dapet, mana iya. gitu ya. Iya. Tentunya juga kalau sama manajemen kan 2 orang, jadi kan dibagi 2. Ah. Nah ini kayak gitu. Kalau aku personal kan tentunya aku Sendiri. buat aku aja. Ah. Nah buat aku aja ya. Ya jadi aku makanya sekarang ini aku milih personal aja, nggak ikut manajemen. Dari segi jobnya? Iya. Dari segi uangnya? dari segi pendapatannya. Ya. Taruh dari segi jobnya? Kalau dari segi jobnya sih, Banyakan kalau dari manajemen itu kan sistemnya gini, kamu akan di sounding, artinya akan dipromosikan di bulan Agustus misalkan iya. ya, di Agustus full itu harus On harus fire. selesai berapa kamu mau nerima berapa online shop, biasanya ditanyain kayak Iya. gitu, kamu mampunya berapa, biasanya aku jawab 35 kayak gitu. Jadi semau kita sih sebenarnya. Cuma ya sebenarnya ada enaknya ada gak enaknya. Kalau Iya. enaknya itu buat yang awal-awal kayak dulu aku Iya, itu iya. sangat menguntungkan karena aku kayak dicarikan endorsan Iya. sama dia, terus dari situ juga banyak orang yang mengenal aku gitu loh. Nah enaknya di situ, tapi makin kesini kayak aku rasa lebih aku ke personal aja deh kayak gitu. Oh iya, Pe. dapatnya lebih banyak soalnya. Nah ini ada pertanyaan Apa ya lagi? Pak ya. Pertama kali menerima endorse Pak. Oh iya. Iya. Eh, Pertama kali. Pertama kali nerima endorse itu yang aku inget ini loh. Dulu kan masih musim aplikasi edit foto Viscocam itu kan ya. Iya. Nah dulu itu kan kalau mau yang filternya full pack itu kan harus berbayar. Nah kalau di sini aku cuma dikasih link, nanti bisa diakses di situ gratis gitu. Cuma intinya suruh mempromosikan bahwa ini tuh jualan aplikasi editor foto gitu aja sih. Nah itu pun juga gratis karena di situ memang aku kayak masih belum tahu sih kayak endorse-endorsean gitu kayak belum berarti tahu. free. Masih free, bener-bener free. Aku cuma dapat aplikasi aja kayak gitu. Tapi pertama kali nerima duit Nerima duit kapan ya? Dari apa? dari apa pertama kali? Berapa? Apa ya produknya, lupa. Yang aku ingat Fashion. dari Iya. fashion yang aku ingat pokoknya itu dulu kan sempet ini waktu bulan puasa aku masih Iya. ingat apa akunnya I Love Jombang Merch itu loh. Oh. Nah itu pasti kalau orang Jombang kan pasti Pedes. banyak yang tahu ya. Nah, dari itu situ- punya temanku kan? Ternyata punya temanku. Oh iya. Aku kenal sama dia. Heeh. Nah dari apa
I Love Jombang itu kan diajak kayak foto apa produknya, foto produknya itu. Produk katalognya itulah ya. Katalognya itu. Terus aku juga ngebantu ngempromosiin juga. Nah, dari baik situ sekali ternyata ternyata. Oh iya, terima kasih. Iya. ternyata bukan cuma I Love Jombang aja yang diuntungkan, karena aku juga merasa kayak diuntungkan. Dipromosikan juga ya. Karena dari kayak produk asli lokalan Jombang itu seorang-orang juga iki sopo sih wedok iki kayak mungkin gitu ya. Akhirnya di-follow kayak gitu. Iya. Dan aku juga asli Jombang mempromosikan produk lokal Jombang itu. Nah, kayak gitu. Gaji pertama. Gaji pertama. Bukan gaji. Bukan fee. gaji ya. Oh iya, fee pertama. Fee pertama. Buat apa? Buat uang jajan Uang cukupnya. Karena waktu itu berapa ya? Yang aku inget paling sedikit itu ya. Sedikit itu 15.000. Hah? Ada 15.000. Dulu pernah dapat fee uangnya 15.000. Hah? Bayangkan. Itu Cuma promo apa? Promo apa? buat lupa ya promo apa? Iku di feed. 15.000, Iya, Pe. di feed 15.000. Ya, follower masih berapa? Padahal Berapa? follower masih berapa? Udah ribuan sih. Udah ribuan. Udah ribuan. Proses. Proses. Nah, Ya, proses. Oh, salah. Nah, kadang kalau ngelihat aku yang prosesnya kayak gini, Yang dulu. yang kadang nggak dibayar, kadang Iya. dibayar cuma 15.000, cukupnya buat apa sih? Buat jajan kayak kita foto di kafe-kafe, Iya. kita beli minum loh harganya berapa? Iya, gitu. pasti. Nah kadang ada orang yang kayak aku followersnya segini, tapi dia minta bayaran yang gede. Kadang aku pernah kayak karena aku juga punya jualan ya, nah aku pengen endorse ke dia kok nawarnya gede banget ya fee-nya, Iya. kayak gitu. Ini orang kayak gimana sih, maksudnya kayak nggak belum ada apa-apa itu udah minta fee gede gitu loh, maksudnya itu Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi ini kan aku juga secara pribadi pun sering menemukan begitu itu, Pak. Fenomena kayak begitu itu. Jadi ada beberapa, aku juga mau nanya ya, nanya sama Anita ini, yang bisa dikatakan influencer ini itu harus berapa sih gitu loh, dan maksudnya selayak apa, berapa follower, berapa ribu follower atau berapa puluh ribu itu bisa dikatakan influencer dan berhak kita untuk menerima endorsement atau promo paid itu ya, Pak ya. Sebenarnya kita bahas dulu selebgram sama influencer ya. Iya. Kayak aku rasa juga masih banyak yang belum tahu antara perbedaan influencer sama selebgram sendiri. Nah, kalau yang aku tahu, yang aku pelajari, bukan yang aku pelajari sih, yang aku pernah baca-baca gitu ya, yang baca-baca. Kalau selebgram itu seorang yang mempunyai jumlah followers yang banyak, entah itu dari kalangan apa, pokoknya Umum dia lah ya, mempunyai jumlah followers di Instagram yang banyak, itu bisa dikatakan sebagai selebgram. Nah, tapi kalau influencer itu seseorang yang ini bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi orang itu terinfluence kayak sama aku gitu lah ya, contohnya kayak gitu lah. Kalau dikatakan harus seberapanya itu ini ya kayaknya nggak ada patokannya. nggak ada patokannya ya. Selama ya kalau orang followersnya belum banyak tapi dia mampu menginfluencer orang lain, ya bisa aja dikatakan sebagai influencer. Dan penyebutan selebgram ataupun influencer itu bukan aku cita-cita aku ingin menjadi selebgram, itu nggak ada ya, nggak ada kayak gitu. Orang aku pengen jadi selebgram kayak gitu, nggak ada ya. Sebenarnya penyebutan itu ya datang dari orang lain yang menganggap aku ini menganggap orang lain sebagai selebgram ataupun influencer sih. Tapi wajar nggak sih, maksudnya dengan follower 2000 terus Kak ini saya buka ini paid promote, barangkali kakak mau mau kita paid promotin, bisa kirim barang ke kita, nanti kita free, kan ada begitu itu lah. Itu gimana gitu loh, maksudnya secara signifikansi orang yang mau ngelihat pun dari bicara sisi keuntungan marketing kan nggak ada, masih belum ada gitu loh. Sebenarnya cara aku ngontek orang buat nawarin jasaku itu pernah aku lakukan. Pernah aku lakukan dulu. Tapi menurutmu ini sah nggak sih? Sah nggak gitu? Sah aja sih menurutnya. Selama diri kita itu sudah mumpuni sudah mampu untuk layak mempromosikan orang lain, sehingga feedbacknya itu dapat gitu loh. Jadi nggak cuma enak-enakan dia dapat barang gratis gitu aja, enggak sih sebenarnya. Jadi harus dilihat dulu
diri kita ini udah mampu belum sih jangan sampai mengecewakan Iya. orang itu yang udah memberikan produk ke kita ini mampu nggak mempromosikan gitu Iya. sebenarnya. Tapi kan ini kalau di sosial media kalau mau orang promosi kan paling enggak pasti nanya seberapa insight-nya. Iya. Ya, kamu pernah nawarin kayak gitu gak sih? Atau hanya orang lihat wah follower akeh ya wis tak nang kene ae lah. Pernah sih sebenarnya kalau nawarin itu nawarin ke personal Ah, belum iya, pernah. ah. Tapi kalau misalkan kayak aku buat story, aku screenshot Iya. segini loh, biasa Iya. orang kan kalau tertarik dia akan otomatis Iya. langsung ini ya, langsung lihat. Jadi dari Insekku itu tak screenshot gitu, Iya, terus bener. langsung tak taruh story aja kayak gitu. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Karena zaman sekarang juga banyak banget yang yang dikatakan kayak beli followers kayak gitu tadi kan. Ya, soalnya kan kalau emang dari data beli sama data apa namanya ori, Ori, data asli. original bakal kelihatan kalau di insight. Emang benar. Pernah ngerasa beda nggak sih maksudnya dengan Anita dulu dan Anita sekarang? Bedanya di mana? Ya, yang kamu rasain dengan Oh. kondisimu, aktivitasmu hari ini, Kayak gini. pernah menyangka nggak sih gitu loh? Aku kok bisa sampai Nah. kayak gini. Iya. Sebenarnya nggak menyangka sama sekali dan Karena kan begini, nanti dulu sebelum dijawab sama Anita. Terkadang orang itu kan pastinya berpikirnya satu Pak instan. Ya kan? Yang kedua enak ya. Pak, cita-cita selebgram. Bener sih diomong sama Anita gitu loh. Maksudnya apa pandangan orang enak ya kerjaan foto-foto tok. nah, itu loh. Maksudnya yang pengen tak tanyakan itu di situ. Apa bedanya Anita dulu dengan Anita sekarang? Sebelum dulu pokoknya sebelum bisa dikatakan sebelum aku main Instagram lah, itu masih kayak mau ngapain aja itu nggak bebas kayak gitulah. Kalau sekarang kayak lebih mau Hati-hati. makan di sana, banyak orang pasti nanti kalau aku maksa ke sana, iku lomba iko. Iya. Kan kayak aku ngerasa kayak iki wong iki lho apa sih kayak risih sendiri gitu loh. Sampai sih? sekarang? Bahkan sampai sekarang kayak makanya aku kayak kalau ke mana-mana lebih milih ke tempat yang sepi aja kan. Makan ya milih ke tempat yang sepi. Itu nggak masuk dalam konsekuensi nggak sih, Pak? Iya, konsekuensi. Dan harusnya itu diterima sama Anita. Nah. Dan itu nggak boleh risih, Pak. Tapi aku kayak belum. Ya kan personal. Lu lah iya. Kita kasih masukan. Ya, Iya. Jadi kalau memang sebagai influencer ataupun selebgram yang memang biar kelihatan humble di mata followernya, ya mau nggak mau kita ini milik mereka, Pak. Oh iya. Ya, diakui maupun tidak harus begitu. Se apa itu? Gendeng apa sih mesti followernya sampai kamu di tempat keramaian ono sing ngejak foto ke. Bukan. Kalau sebenarnya ada yang responnya baik dan ada iya. responnya kurang baik ya. Iya. Kalau responnya baik sih kayak nggak apa-apa lah kayak ternyata aku kayak gini kayak gitu. Kalau responnya pas buruk, hei kok lomba iko malah motivannya cuwilik tarik Di luar ini, di luar pikiran. Iya. kan kita sebagai orang kan kayak kan pasti ngerasa lah Iya. manusiawi. Haters. Satu kata. Apa? Haters apa? Satu kata buat haters. Satu kata buat haters bukannya sebenarnya bukan satu kata sih, ini kayaknya panjang ya. Satu kata kok elek Pak tadi. Enggak apa. Biar satu kata dulu dan itu dijelasin. Oh iya. Satu kata buat bukan satu kata. Buat haters, Iya. selama kalian belum mampu menjadi belum bisa menunjukin apa yang kemampuan saya Ini saking terbenturnya, Pak. Berarti sempat terganggu dengan omongan orang ini, berarti sempat terganggu. sebenarnya gini Apa? sih. Kalau kamu belum bisa menunjukin kemampuan apa yang kamu punya itu jangan nge-hate orang lain kayak gitu lah. Orang lain itu pasti juga punya kemampuan, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi Iya. selama apa yang dia lakukan nggak ngusik kamu, nggak merugikan kamu, ya udahlah kamu nggak usah ngusik mereka kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan mending
dialihkan ke hal yang positif Nah, ya. iya benar. Daripada ngabisin waktu cuma head doang. Buat tengah Iya. doang. Secret admirer, pengagum rahasia, satu kata. Pernah? Maksudnya nge-DM bahwasanya aku ini jodohmu. Aku sayang kamu. Loh ya. Pasti ono jelasin. Loh lah iya. Sering banget sih. Sering banget. Dan kayak Yang paling Garang. paling error banget. Maksudnya ngejar-ngejar banget sampai kamu blok habis itu. ta'aruf yuk. Hey. Oh, no. Ada. Sampai ta'aruf. Alun-alun. Jadi banyak ini ya, maksudnya banyak keluh kesah, positif negatif ya An ya. Banyak positif negatif. Jadi begini An, yang mau tak tanyain lagi ke kamu. Selama aku mengikuti dan aku menjadi followermu, aku follower nih, Be. Iya kan? Sejak kapan nih, Mas? Sejak 2015. Allah. Buaya. Fans berat gak cara ngono? Berat. Berat banget. Berat banget. Jadi kan dulu di 2015 sampai di 2020 kan banyak pencapaian yang Anita bikin lah pastinya, ya kan? Progres hidup apa atau inovasi hidup apa yang sudah dilakukan oleh Anita? Kayaknya aku juga ngelihat Anita udah punya usaha, udah beberapa punya aktivitas lain selain jadi influencer. Apa? Mulai ini bisa dari influencer itu kamu bisa dapat apa aja. Bisa membiayai apa aja. Tanpa harus minta ke orang tua. Itu sih hal positif yang mungkin bisa kamu sampaikan ke pendengar kita. Sebenarnya dari aktivitas bermain Instagram ini ya banyak menguntungkan bagi diriku sendiri. Iya. Nah dari sini juga kayak ngerasa beruntung punya followers banyak. Iya. Nah dari situ aku bisa membuka usaha sendiri. Apa? Itu di bidang fashion. Ada Rumah Anita. Itu. Di Rumah Anita itu busana dari muslim gitu-gitu ya? Apa sebenarnya isinya? lebih basic ke hijab aja sih sekarang. Masih ke hijab aja. Dan itu pun belum ada store. Masih Bagus di ya Pak ya rumah. namanya Rumah Anita. Masih di rumah. Masih di rumah dan sebenarnya ke online aja sih, cuman kebanyakan orang kayak, Kak aku boleh nggak datang langsung lihat barangnya ya? Dan akhirnya sampai sekarang banyak yang langsung datang ke rumah seperti itu. Nah itu salah satu keuntungan di mana aku punya followers banyak, aku bisa menggiring followersku untuk masuk ke jualanku itu tadi. Masuk memanfaatkan nggak sih? Ya nggak apa-apa kan punya aku sendiri ya. Nggak instan, Pak. Oh iya. Proses. Iya. Orang berawal dari yang belum jualan. Main Instagram dulu. Bagus dia Pak namanya ternyata. Bagus nama usahanya. Apa saya ngasih? ya jadi ketahuan ya. Aduh. Iya sih. Jadi nggak enak. Berterima Biasa kasih buat yang udah ngasih nama Rumah Anita. Sama-sama. Dan yang ngobrol sampai bertiga, yang ketiga setan. Jadi kita setan. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang dan dari situ keuntungan yang saya dapat memang aku rasa kayak udah banyak banget dari dulu kuliah semester 2 itu udah biaya aku sendiri sampai lulus. Keren. Terus kayak beli-beli kebutuhan sehari-hari, kayak beli apa, pengen motor ya beli sendiri, kayak pengen motor, ganti. udah bisa beli motor ini? Alhamdulillah. Dari Instagram? Iya, dari Instagram. Nah, bilang makasih dong sama Instagram. Terima kasih Instagram. Iya dong. Iya. Terus kayak pengen apa-apa, jadi dari dulu yang ya wah ini kok luaran ya, ternyata dari sini loh ngerasa ternyata aku bisa beli ini, ternyata gampang beli ini kalau kita punya uang. Nah bisa beli apa-apa sendiri itu udah apa ya, kepengenanku dari dulu sih sebenarnya, nggak ngerepotin orang tua. Jadi sempat ada protes nggak sih dari orang tua dengan aktivitasmu hari ini? Kan nggak mungkin kamu gini dulu Pak, tahu nggak mereka kegiatan gitu? Kalau orang tua pasti tahu ya, karena kalau sering ada barang datang, paket, apa sih ku endorse bu, ngono kayak gitu. Jelasinnya gimana? Endorse bu, endorse ke apa? Ya promosi loh bu, akan mempromosikan produknya orang lain. Bahkan bukan cuma keluarga aku, bukan cuma orang tua aku yang tahu, tapi tetangga kanan kiri tahu. Mbak aku endorsean lah ya kan, anakku sampai warak-warak mangan jajan sampean kayak gitu. Oh berarti endorsean yang masuk, yang
banyak kan ya mesti tiap hari. Iya. Dan nggak sempat dipakai dan dimakan Pasti larinya ke Tetangga. tetangga terdekat lah kayak gitu. ini bermanfaat buat orang lain juga. Iya, kayak gitu. Nah, dari aktivitasku yang orang tuaku tahu, kalau ibuku sih kayak mendukung aja selama hal itu positif lah pasti. Hal itu positif. Dan ngasilin duit. Ngasilin duit. Iya. Tapi kan gini, Jadi tetap kayak dengan ngejelasin orang yang lebih sepuh itu kan, Iya kan beda zaman. beda zaman. jadi ngejelasinnya ya cuma sesimpel itu aja sih, promosi Bu, mempromosikan produknya ini loh kayak gitu. Sempat ada protes nggak sih kamu untuk memilih tidak bekerja sampai hari ini kan? Dari mereka sih, dari orang tua. Kalau mereka menuntut untuk aku bekerja, nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya semua itu tergantung dari aku. Aku lebih pengennya dibebaskan ini, senyamannya Anita gitu ya. Malah didukung untuk aku ngejalanin rumah Anita itu sih sebenarnya. Kita doakan biar punya butik. Amin. Ya Allah. Lah ini pertanyaan terakhir An, yang mau tak tanyain. Ya. Jadi mau inilah, bukan pesan dan kesan ataupun closing statementnya. Paling nggak ada beberapa pesan yang mau kalian, bukan kalian, kamu sampaikan kepada teman-teman penonton yang pengen orang yang pengen kayak kamu. Ya. Buat teman-teman, pasti kalian juga pasti punya Instagram kan, zaman sekarang pasti punya Instagram. Nah, di Instagram itu kalian bisa manfaatin. Sebenarnya nggak cuman kita iseng-iseng aja di situ. Sebenarnya kita bisa banyak manfaatin di sini. Kita bisa menambah followers dengan tips yang udah aku berikan tadi. Nah, kayak gitu. Kalau memang kalian hobi-hobi foto, nah kalian bisa sesering mungkin posting, dan dari situ pasti followers kalian akan naik. Terus lama-kelamaan nanti kalian pasti akan mendapatkan tawaran kayak kerjasama kayak gitu sih. Terus dari Instagram juga kalian juga bisa membuka usaha. Tentunya dengan biaya yang sangat minim. Kan kita cuman memanfaatkan Instagram sebagai apa? Tempat kita jualan ya. Tentunya kita juga gratis, nggak bayar ruko, nggak bayar apa-apa. Kita juga bisa menghandle sendiri. Kita nggak perlu bayar orang. Nah, dari situ kita pasti akan mendapatkan penghasilan. Dari sini saya sudah membuktikan kalau dari Instagram aja saya udah mendapatkan penghasilan sih kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan malas-malas buat mencoba. Bahkan saya juga saya juga sering kayak jualan, sebelum jual hijab saya pun jualan produk lain dan itu nggak cocok di aku ternyata. Dan akhirnya sekarang baru cocoknya di hijab. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba lah. Jadi temukan apa yang passion kalian itu di apa sih. Nah, itulah lakukan di situ aja. Ya, mungkin itu buat kawan-kawan follower Info Jombang dan Anita. Untuk obrolan Freedom Talk kali ini mungkin ini kita sudahi ya Pak ya, karena nanti akan ada season lanjutan. Iya, season lanjutannya tanya jawab Q&A. Jadi nanti kalau ini postingannya ada di YouTube, kalian tinggal kasih komen pertanyaan aja buat Anita apa yang pengen kalian tanyakan. Iya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mungkin itu ya Pak ya. Yoi. Kita pamit bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.